Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana buat dilanjut Ketemu lagi dengan saya sore ini dalam KNRS Cinta. Pada malam hari ini kita sedang berada di Desa Pulau, tepatnya di rumah Bapak Mas Wadi. Dalam hal ini kita mengadakan acara sharing antara masyarakat, baik pemuda, ngumpul di sini masyarakat, baik dari tokoh dan tokoh masyarakat, serta ada pengusaha, ada para aparatur desa. Itu aparatur desa. mari kita saksikan seperti apa suasana bahasanya meriah dan Nawi proses ini sekali. emas. Mari kita Mudah-mudahan akan membawa keemasan bagi desa. Muhadirin dalam acara senang-senang dan bahagia. Pertama-tama saya sebenarnya cangkolang kimek tapi kapuro panggil karena pada posisi ini tidak pernah jelas sebenarnya apa awal dari maksud undangan. Yang pertama katanya bakar-bakar, tapi sedikit saya mendapatkan clue tadi, bahwa mungkin ini bagian dari kesempatan kita kumpul sekaligus dimanfaatkan untuk sharing ya mungkin gagasan, ide apa yang bisa kita bidik ke depan. Dari setiap teman-teman yang hadir di sini mungkin ada semacam ide yang selama ini tersembunyi ingin disampaikan. Tapi yang jelas kita berada pada pikiran yang sama bahwa di setiap zaman memang anak muda itu selalu menandai zamannya. Mungkin itu yang menjadi spirit awal bagi kawan-kawan. Sebagai pengantar karena saya diminta, mungkin sederhananya salah satu tanda kemajuan itu adalah kelompok yang terorganisir. Makanya salah satu wacana di kalangan akademik misalnya, kita diberikan pandangan bagaimana sebenarnya peran dari organisasi modern. Dalam hal ini biasanya sifatnya organisasi yang betul-betul memahami tentang peran struktural dan fungsinya sesuai dengan istilahnya itu imaginate communities, komunitas bersama yang memiliki keinginan dan ide yang sama. Dalam posisi itu biasanya organisasi yang memiliki harapan tentang kemajuan itu memiliki sifat yang pertama biasanya advokasi. Advokasi ini ada dua. Yang pertama itu ada yang sifatnya advokasi litigasi. Kayak misalkan seumpamanya kita kalau skalanya desa, misalnya Karang Taruna mau memerankan diri dalam proses advokasi litigasi. Tentunya kita benar-benar banyak melakukan pemahaman tentang bagaimana hukum dalam proses mengadvokasi masyarakat, terutama dalam kajian-kajian hukum. Tapi di sisi yang lain organisasi itu ada yang bersifat non litigasi juga, kayak misalkan pendampingan sosial dan yang lain-lain. Saya kira sekedar pengantar dan pemantik, karena itu yang menjadi frame besar dari setiap proses organisasi. Kerja-kerja advokasi pendampingan itu bersifat di antara litigasi dan non litigasi, sehingga mungkin itu yang bisa kita jadikan gambaran apa pandangan kemajuan. Tentu di sini teman-teman semuanya merupakan praktisi, ada mantan calon kepala desa, ada mantan calon anggota dewan, beberapa praktisi yang bergerak di bidang struktural, ada perangkat desa dan yang lain, kelompok produktif di kalangan pemuda. Tentu pikiran kita itu, saya yakin pikiran kita sama.
bahwa prosesnya itu capaiannya berbeda-beda, saya pikir itu bagian dari tahapan. Dan dalam posisi ini kita telah sampai pada satu fase di mana kita satu meja, kita merasakan makanan yang sama tadi. Tentu mungkin ada yang mau dieksplor oleh kawan-kawan, dan ini sekedar pengantar atau pemantik. Saya kembalikan kepada pihak pembuka tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kalau seperti itu persepsinya, maka harus kita sama-sama mempunyai persepsi yang sama. Karena apa? Kalau membahas itu harus satu, harus ada kesamaan persepsi di antara yang teman-teman ini. Karena kalau berhubungan dengan hukum itu harus sama, tidak boleh ada penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Karena nanti akan bias. Kalau masalah litigasi harus ada persepsi yang sama. Karena apa? Nanti tujuannya juga sama. Karena apa? Kepentingan yang sama itu akan abadi. Kalau kepentingan yang tidak sama tidak akan abadi. Hanya satu. Kalau kepentingan yang sama nanti akan abadi selamanya. Tapi kalau kepentingan tidak sama akan cerai-berai di tengah jalan. Apalagi dengan berhubungan dengan litigasi, yaitu dengan hukum, harus ada persamaan persepsi ke depannya itu bagaimana. Apa mau dibagaimanakan kalau tingkat desa itu ke depan. Jadi harus teman-teman di sini mempunyai persepsi yang sama, tujuan yang sama, kepentingan yang sama. Itu akan bisa menyatukan kita. Tapi kalau tidak mempunyai kepentingan yang sama, tidak akan abadi. Paling-paling di tengah jalan nanti pecah. Itu jadi menurut saya Pak, pertemuan pada malam hari ini sangat bagus sekali karena pertama kali ada pertemuan lintas generasi. Cuma yang tadi itu yang paling tadi itu Pak Nahira. Silaturahmi, dalam silaturahmi ini kita bisa berkumpul bersama, bisa makan bersama, dan kita bisa melakukan refleksi bersama. Tentu pada malam hari ini kita lebih kepada refleksi. Refleksi itu kita meninjau ulang berkaitan dengan peran dan fungsi kita selaku masyarakat Kolo-Kolo, baik sebagai tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, institusi BPD maupun di struktural desa. Itulah yang tentunya saat ini kita lakukan pemikiran-pemikiran atau tinjauan-tinjauan sejauh mana produktivitas baik masyarakatnya, tentu pemuda tokohnya, pun juga institusinya, BPD-nya maupun desa. Kolo-Kolo ini adalah merupakan desa yang sangat besar, anggarannya pun juga besar, terbesar sekecamatan Arjasa. Pemudanya juga, insya Allah Kolo-Kolo ini luar biasa ya, dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain. Bahkan Kolo-Kolo ini proaktif baik di grup maupun di luar grup. Antar dusun pun juga ini ada grup-grupnya. Oleh karenanya, bagaimana kita mengelola potensi-potensi yang sangat besar ini, tentu butuh peran aktif baik struktural desa maupun peran aktif oleh tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda. Pertama, kita berbicara tentang sejauh mana peran aktif masyarakat. Masyarakat saat ini saya kira sudah sadar. Artinya masyarakat sudah mulai terlibat di dalam ikut memantau, melakukan kritikan, bahkan sampai kepada memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan masyarakat itu sendiri maupun kemajuan desa. Hanya pertanyaannya tinggal sejauh mana respon pemerintahan desa di dalam menyikapi, menanggapi terhadap situasi atau aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Saat ini pemerintahan desa adalah baru, BPD adalah baru, dan masyarakat responnya terhadap pemerintahan desa yang baru ini itu luar biasa.
Hanya kadang dari berbagai kelompok itu dianggap bahwa ini miring atau baper dan semacamnya. Padahal kita ketahui bersama bahwa masyarakat Kolo-Kolo saat ini sudah luar biasa terlibat aktif di dalam memantau, memberikan masukan, kritikan terhadap pemerintahan desa, dan ini potensi yang sangat besar. Tinggal sejauh mana potensi ini itu bisa kita kelola dengan baik. Oleh karenanya segeralah kita bentuk yang namanya Karang Taruna itu sebagai organisasi kepemudaan yang berperan aktif di dalam pembinaan dan pemberdayaan terhadap pemuda maupun masyarakat Kolo-Kolo. Bagaimana organisasi kepemudaan ini bisa aktif? Kita di sini tentunya punya niatan yang sama ya, niatan untuk bagaimana kemajuan Kolo-Kolo, bagaimana Kolo-Kolo ini lebih maju ke depan. Tentunya menurut saya ide-ide cerdas dari teman-teman ini tidak akan bisa apa ya, kalau tidak ada wadahnya, menurut saya ini akan seperti hantu yang berkeliaran. Jadi menurut saya, karena apalagi di sini adalah berkumpul beberapa elemen masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya, alangkah lebih baiknya agar supaya katanya saudara Hatim itu, soalnya kemajuan itu katanya ditandai oleh baiknya komunitas. Jadi kalau komunitas itu, organisasi itu tertata dengan rapi, itu kemajuan itu bisa dicapai. Jadi menurut saya ide-ide cerdas dari teman-teman itu akan seperti bom waktu nantinya, bahkan akan memunculkan kesalahpahaman. Makanya menurut saya ini perlu ada wadah, sehingga apa yang dikatakan Pak Manda Munir tadi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut saya bagaimana malam ini terbentuk wadah atau organisasi masyarakat Kolo-Kolo, bagaimana ini organisasi yang independen. Kalau Karang Taruna itu organisasi yang di bawah naungan pemerintah desa. Tapi kalau organisasi independen itu menurut saya ini tidak mudah disetir oleh pihak manapun. Jadi untuk tercapainya, biar ini ide-ide cerdas ini tidak berkeliaran gentayangan di mana-mana. Jadi itu sudah usulan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dari pembicaraan awal tadi, sebenarnya ada beberapa ya yang mungkin akan saya utarakan di sini. Yang pertama, karena tadi dari pembuka Saudara Hatim membicarakan tentang organisasi, saya sedikit menyinggung maqal dari Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa al-haqqu bila nidhabin yaglibuhu al-batil binidamin. Mon cakna bahasa kangian dari mana? Kebenaran atau niat bagus mon tak disusun dengan suatu organisasi atau tak dikelola dengan baik, maka akan kalah dengan kecobaan saya susun dengan baik. Desa ini mau dikatakan maju ataukah tidak? Ini ada tiga komponen penting, yaitu pemuda menengah, terus Jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Ya, deki beres lah Bang Doa marah. Pertama, kita harus memahami peraturan-peraturan desa yang mana harus dicicil ini nanti untuk disosialisasikan, khususnya perundang-undangan yang ada di desa, termasuk juga peraturan-peraturan desa. Baik nanti melalui organisasi-organisasi yang sifatnya resmi ataupun sudah dilegalkan, maupun yang komunitas-komunitas perkelompokan yang sudah terbentuk seperti Ikatan Masyarakat Peduli Kolo-Kolo atau Desa Kolo-Kolo. Ini sudah ada pertemuan-pertemuan yang mana ini juga memikirkan kemajuan desa. Yang kedua, tentu Bapak dan Ibu, ini penting juga diketahui bahwa
bahwa aparat desa juga jangan antipati terkait dengan kritik, saran maupun masukan. Jadi sebenarnya tidak ada benci di antara kita, sebenarnya itu karena cinta. Kalau nggak cinta ya dibiarkan saja, dibiarin aja. Jadi nggak ada masukan, nggak ada kritikan, nggak ada respect dari masyarakat. Ya pada nakopeng kopok lah intinya namanya. Jadi kalau kita mau sadar terkait dengan kemajuan, yaitu dibangun secara bersama-sama. Baik para tokoh maupun pendidikan, saya berharap juga mumpung belum lupa ya, pendidikan yang ada di Kolo-Kolo ini tolong juga makmurkan, baik yang sekolah negeri maupun yang swasta juga diidentifikasi nanti oleh aparat desa ya. Mulai SMK Negeri 1 Arjasa, terus kemudian MTS dan lain sebagainya, tolong diidentifikasi ulang ya untuk bagaimana nanti program-programnya juga tepat sasaran, karena ini adalah tulang punggung daripada desa. Jadi namanya tulang punggung itu tentu ini adalah kemajuan desa jangka panjang. Kalau yang sekarang-sekarang ini ya kita-kita ini termasuk juga yang aparat sudah terbentuk strukturnya. Tapi kalau yang di pendidikan ini jangka panjang, bisa untuk 30 tahun yang akan datang. Ini juga dipikirkan ya mulai sekarang. Jadi kalau nggak dipikirkan mulai sekarang, Kolo-Kolo akan ketinggalan. Ya banyaklah contohnya, contoh desa-desa yang disebut desa tertinggal. Kita sebenarnya bagian dari desa tertinggal, karena kalau lihat dusun-dusun di Laok, saya kira perlu menyadari bahwa memang di sana butuh support juga dari teman-teman yang ada di Jojo Mada. Jadi keadilan ini penting, karena tanpa keadilan Kolo-Kolo juga akan kacau balau, ribut, baik di media sosial maupun di dunia nyata, secara langsung maupun tidak langsung. Ini penting, keadilan. Terus juga tak kalah penting, ini teknis ya sifatnya, yaitu aparat desa tahu dan paham tupoksinya. Jadi tahu, khawatir hari ini tidak tahu, apalagi paham kan gitu. Jadi kalau tidak tahu maka dicari tahu ya, dicari tahu, setelah dicari tahu dipahami bagaimana langkah-langkah setiap divisi-divisi maupun struktur itu. Misalkan sekdes, bendahara larinya kemana, terus kaur-kaurnya larinya kemana, dusun-dusunnya larinya kemana, termasuk yang lainnya. Ini penting dipahami secara mendalam, tidak hanya sekedar tahu, tapi tahu dan paham. Jadi kalau paham itu akan lebih enak melakukan sesuatu. Kalau tidak tahu biasanya cakna-kacakna, berarti helambe mana, kene harus mana, berarti namun helambe mana, kene mana. Berarti misalkan bapak-bapak aparat itu memahami secara faktual bahwa pentingnya memahami secara mendalam terkait dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Jadi ngapain di desa atau jadi aparat desa, harus ngapain, setiap harinya ngapain, catatannya apa saja. Jangan sampai setiap harinya nggak punya catatan harian ya. Jadi ini hanya masukan dari saya. Jadi catatan harian ini, jadi sekdes misalkan sudah ngapain aja hari ini, tanggal hari ini ngapain aja, kaur-kaurnya ngapain saja. Jangan sampai nanti tidak punya catatan. Jadi rekam ngapain saja tidak jelas, tidak terekam. Ini bahaya di zaman modern saat ini. Kalau zaman modern ini diabaikan, terus kemudian tidak terekam secara baik, tidak terdokumentasikan secara baik, maka dianggap aparatur desa itu tidak bekerja. Jadi jangan salah nanti kalau analogi masyarakat menduga-duga aparat desa tidak ngapa-ngapain. Jangan curiga, karena masyarakat harus curiga bahwa aparat desa digaji oleh rakyat. Jadi harus paham ini. Jadi aparat desa meskipun gajinya kecil, jadi terpaksa, karena itu memang takdirnya jadi aparat. Kalau enggak ya mundur aja. Ini saran ya, mundur aja kalau enggak mau dikritik, enggak mau beri saran dan lain-lain. Jadi tapi kalau saya yang memaknai ya, karena gajinya kecil, biasanya lebih banyak dan dominan, yaitu karena lillahi ta'ala, salah satunya mencari pahala.
Ya mohon maaf kalau ini dianggap sepele, tapi kadang juga dianggap tempat bekerja mencari uang. Tapi menurut saya gaji di desa itu menurut saya kecil kalau khususnya di Kangean. Mungkin di Jakarta itu belasan juta. Ya belasan juta mungkin ya. Jadi ini itunya yang banyak. Tapi kalau di Kolo-Kolo sangat kecil. Jadi diharap maklum ya aparat desa. Jadi kalau misalkan ada masyarakat terus kemudian ada komen-komen atau komentar yang berkaitan dengan hal yang sifatnya progresif, konstruktif atau yang membangun, jangan terlalu antipati, jangan terlalu negatif thinking. Ini mohon maaf ya, jadi perlu saya sampaikan, ini banyak saksi. Jadi kalau misalkan nanti saya kelihatan ada yang bilang itu saya dianggap mendukung salah satu calon zaman sebelumnya, saya tidak mendukung siapa-siapa. Tapi karena saya peduli, saya hanya memberi pendidikan semampunya. Kalau nggak mampu ya sudah. Ya yang merasa mampu silahkan lanjutkan perjuangan. Karena banyak sisi-sisi positif yang bisa dibangun. Bisa secara langsung dan tidak langsung. Karena kalau kemarin saya dengar langsung diskusi di aparat desa, maunya itu masyarakat itu memberi masukan dan langsung secara nyata gitu aja. Padahal aparatnya sendiri tidak. Coba bayangkan, kan tak boleh kan kemarin. Ini yang bahaya. Jadi konsep-konsep berpikirnya jangan sampai terbalik. Jadi kalau bisa picu masyarakat supaya membantu memikirkan desa supaya bisa dibangun secara bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara pada malam ini dimulai dengan acara makan-makan, dan kebetulan kali ini kita akan mewawancarai tuan rumah, yaitu Bapak Maswani. Selamat malam Pak. Ini yang pertama silaturahim antara pemuda dan terus kemudian para senior, para tokoh masyarakat, kemudian para aparat desa yang kebetulan hari ini yang hadir ada ketua dusun, terus kemudian ada Pak Jarek, Pak Marjuni dan perangkat-perangkat lain termasuk juga Bapak Kaur Kasih, Paus dan kawan-kawan itu juga hadir. Yang kedua tujuannya adalah sharing-sharing. Ya sharing-sharing itu nanti tentang kepemudaan. bagaimana pemuda berperan penting untuk desa kita ya? Ya tentu peran penting itu salah satunya yaitu bagaimana pemuda itu punya peran, juga punya wadah. Ya salah satunya Karang Taruna. Termasuk juga ada komunitas peduli masyarakat Kolo-Kolo, itu juga salah satunya. Meskipun hari ini SK-nya belum turun atau belum selesai untuk pelegalan, yaitu bagaimana dengan advokasi terkait dengan kepentingan masyarakat Kolo-Kolo. Seperti itu ya Pak. Dan memulai acara ini dengan cara makan-makan seperti ini ya Pak. Ya. Ini konsepnya seperti itu Pak. Ya santai-santai dulu, terus kemudian setelah ini baru lanjut acara sharing-sharing santai tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk masyarakat, untuk khususnya kekompakan pemuda dan para tokoh masyarakat. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, Semoga sukses acaranya. Amin. Jadi bagaimana peran dan fungsi pemuda yang nanti jadi pembahasan dari teman-teman yang memang sangat antusias sekali bagaimana mereka bisa mewujudkan desa yang maju, desa yang sejahtera, dan desa yang memang berkualitas. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.